Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari ini tanggal 11 September 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Yesus begitu baik. Kalau kita dipelihara sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan, bangun dengan tubuh yang sehat. Rabu pagi hari ini tanggal 11 September 2024, ini anugerah Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik cinta kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat, jauh dari dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari tentang perbuatan dosa, noda keji terjadi atas bangsa Israel di Gibea. Coba ini, di dunia ini banyak kejadian perbuatan keji. Bagaimana bisa masuk ke surga, saudara? Di surga tidak ada barang najis, di surga tidak ada barang keji, tapi di surga tempat Yesus Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Itu pentingnya kita selama kita di dunia perlu diisi dengan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kita supaya kita menjadi kudus, hidup berkenan sama Tuhan. Kita meresponnya atas kasih karunia Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Dan kalau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi anak Tuhan, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27, putih dan bersih bagikan salju. Supaya hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan, kita makin hari makin dibersihkan, dikuduskan sesuai dengan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu, amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya. Jadikan hamba kapal-Mu, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan Yesus dan berbuat dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya,
bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal kita mau bertobat, berbalik dari kehidupan dosa, menjadi hamba kebenaran. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melalui segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang kucintai Bapa. Sucikan pagi ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku hamba-Mu, tidak ada arti apa-apa, semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau Kau masih pelihara hari ini hari kami dipelihara oleh Tuhan Yesus, sebagai bukti Yesus Bapakku sangat cinta. Biar makin hari kami cinta Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi hamba dosa, tapi kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sehingga kami menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kata firman Tuhan, biarpun dosa kita seperti merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, Dia sanggup putihkan seperti bulu domba, asal mau bertobat. Seberapa kita orang berdosa, seorang berdosa tidak ada arti apa-apa, tapi karena cintanya Tuhan Yesus, kita berharga dan mulia. Tapi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mari, selagi Tuhan memberikan kasih karunia buat kita semua, kita merespon dengan sungguh-sungguh. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu. Mari atas kemurahan Tuhan pagi ini, kita selalu isi dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita cinta Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Cintakan firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan saat ini Hakim-Hakim pasal 18. Kemarin kita baca Hakim 17. Sekarang pasal 18, satu pasal penuh. Terus berurutan Bapak Ibu, besok pasal 19. Demikian nanti malam juga baca Perjanjian Baru terus berurutan. Nanti malam kita baca kitab Roma sudah, karena sudah selesai ya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita selesai Kisah Rasul, lanjutkan terus berurutan sampai Yesus datang. Perbuatan Noda di Gibeah, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang yang mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Gundik, kalau gundik ini artinya simpenan saudara ya, istri ya, tapi istri yang sah ini bukan namanya gundik. Tapi kalau gundik ini ya sudah tahu ya, arti gundik itu. Jadi yang perbuatan di Israel ini banyak gak benernya saudara. Sejak tidak ada
bangsa Israel, termasuk suku Lewi. Coba ini, pada Lewi itu keluarga hamba Tuhan. Termasuk terjadi pada hari sama ini, banyak pendeta hamba Tuhan yang sudah tidak benar lagi hidup di dalam dosa. Tapi buat kita semua, mari kita bukan hamba dosa. Bapak Ibu bersama saya adalah hamba kebenaran. Hidup diperembal oleh kebenaran oleh Yesus, ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tidak boleh mempermainkan dosa, mempermainkan dosa. Jangan, ya, jangan main dengan dosa. Upah dosa maut. Tapi mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak perhatikan terus berikut ayat kedua. Tapi kuduknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lama. Coba ini, berbuat serong lagi di dunia ini. Serong banyak. Perbuatan serong dari zaman dulu, saudara, sampai sekarang. Banyak mereka itu tidak takut akan Tuhan, main-main dengan dosa. Berikutnya, berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dengan bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak memberikan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Jadi ketemu dengan ayah, saudara, yang perempuan gundiknya itu, ya, dia minta kepada suaminya datang kepada rumahnya, ya, ketemu ayahnya, dan tidak boleh pulang, ya, bermalam di situ. Ayat yang kelima, tapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lain itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekedar roti, sekarat roti, kemudian bolehlah kamu pergi, ya. Jadi berbicara kepada mantunya orang Lewi itu lagi, sudah papanya itu, ya, papa perempuan gundik itu, ya, makan sekarat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Boleh pergi, katanya begitu. Terus apa berikutnya? Ayat ke-6, jadi dululah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan itu, muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bersama bermalam, biarlah hatimu gembira. Nah, tidak boleh pulang lagi, sudah bermalam lagi. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana. Coba, nggak boleh pergi lagi, dimainkan, saudara, ya. Pada hari kelima, ketika ia bangun pagi-pagi itu pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkan dirimu dahulu, tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut, lalu makanlah mereka kedua. Jadi orang Lewi ini terus suruh tunggu melulu, saudara, ya. Ya, terus berikutnya, ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan itu muda itu lagi kepadanya, lihatlah matahari telah turun menjelang petang, baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam, tinggal di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira, maka besok kamu dapat bangun pagi untuk berjalan dan pulang. Ditahan lagi, saudara, ya. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan kudiknya juga. Ketika mereka dekat dengan ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujangnya kepada ayahnya, marilah kita singgah kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi Tuhan menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Nah, sampai ke Gibea, saudara, ya. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Ramah. Lalu berjalan mereka melanjutkan perjalanannya. Matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Nah, jadi sudah sampai di daerah bangsa Israel, suku Benyamin, Gibea itu, ya, di mana suku Benyamin tinggal. Kan dibagi-bagi tempatnya masing-masing 12 suku Israel. Ayat 15, sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Jadi ini tinggal Gibea, tempatnya suku Benyamin, loh, saudara, ya. Tapi batanglah pada malam seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Nah, tempat dulu orang Benyamin tinggal, ya, di Gibea. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkata orang tua itu, kemana Pak engkau pergi dan dari mana engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal. Aku tadinya pergi ke Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah, tapi tidak ada orang mengajak aku ke rumahnya. Ya, jadi ini sudah ketemu dengan orang suku Benyamin, ya.
Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk kau sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala engkau perlukan biarlah aku yang menanggung. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota itu. Sudah itu dibawanya dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledainya diberinya makan. Maka mereka pun basuh kaki, makan dan minum. Tapi sementara mereka mengembalikan hatinya, menggembirakan hatinya, datanglah orang kota itu, orang yang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua itu, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kamu pakai dicoba ini. Ya, yang datang siapa? Pasti orang Benyamin, kan tinggal ada Benyamin. So. Jadi dengan gundiknya orang Lewi, kumpul orang tua itu digedor-gedor, ya, itu dirampas, diambil orang itu, ya. Lalu keluarlah Edom tinggal, keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat karena orang yang telah masuk ke rumahku, jangan kamu berbuat noda. Ya, jadi orang tua yang keluar, jangan berbuat noda. Ya, jadi orang Lewi dan gundiknya ada di rumah orang tua itu. Apa yang terjadi? Ayat 24. Tapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baliklah, baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tapi terhadap orang janganlah kamu berbuat. Jadi memang dasar orang itu dosa, main-main dosa zaman dulu. Masa orang tua itu berkata dia punya anak perempuan masih gadis diserahkan supaya perkosa. Coba disuruh berbuat dosa berarti saudara. Inilah bangsa Israel tidak takut akan Tuhan, ya. Terus apa yang terjadi? Ayat 25 saudara, ya. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya. Nah, coba itu. Menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Jadi coba orang Lewi itu gundiknya itu disuruh keluar, saudara, dikasih. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu sama semalam itu. Mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan. Jadi orang Lewi ini gak benar. Itu gundiknya kan istri. Memang istri sebagai gundik. Tapi masa diserahkan kepada orang Benyamin itu diperkosa, main-main dengan dosa. Inilah dunia, saudara. Jadi di sini kita membaca Alkitab makin mengerti perbuatan jahat manusia, ya, membuat Tuhan marah sebetulnya, saudara. Aduh, saya aja kesel lihat membaca ini, saudara. Manusia begitu jahat. Ayat 26, menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana. Gundiknya itu, ya pasti setelah saya diperkosa, saudara. Dia tergeletak di depan, tergeletak bermalam, ia tergeletak di sana di depan fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah itu, pergi keluar untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ya tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkata ia ke perempuan itu, bangun, mari kita pergi. Tapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi tempat mati, saudara. Ya, karena sudah main dengan dosa, saudara. Jahat sekali. Sampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Ayat 13 yang terakhir, dan setiap orang yang melihatnya itu berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah melihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikan itu, pertimbanganlah lalu berbicara. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Hakim pasal 19, satu pasal penuh. Di sini pentingnya kita baca Alkitab supaya kita makin mengerti, dapat memahami betapa jahat bejatnya manusia. Coba nih, kasihan ini, gundiknya itu sama orang Lewi diizinkan keluar diperkosa. Akhirnya dipotong-potong, mutilasi berarti. Dari zaman dulu sudah terjadi mutilasi, sudah jahat manusia ini. Coba, sampai sekarang perbuatan mutilasi terjadi. Dari dulu sampai sekarang sama perbuatan jahat manusia, perbuatan keji. Oleh itu mari kita dengan baca Alkitab, kita terima kasih sama Tuhan. Supaya kita dapat membedakan ini perbuatan jahat, perbuatan keji. Ini kita harus berbuat benar. Kita takut sama Tuhan. Hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup penuh dengan tantangan. Tapi ingat Bapak Ibu, hidup seperti uap. Yang sebentar kelihatan, sebentar lagi mati, seperti itu mayat. Masuk mana? Surga atau neraka? Kalau menurut saya, neraka, saudara. Karena perbuatan sudah tidak berkenan sama Tuhan. Dosa. Di surga tidak ada perbuatan dosa. Tidak ada perbuatan keji. Dunia begitu jahat, makanya pentingnya kita hiduplah di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9.
Orang yang dicinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Oleh itu mari, selama kita mau hidup, kita mau putih bersih seperti salju. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Jauh dengan dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Orang dekat dengan Tuhan jauh dari dosa. Tapi orang yang berbuat dosa berarti hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, hidupnya tidak beres, rohaninya sakit itu saudara, tidak sehat. Orang yang sehat benci dosa. Saya pribadi benci dosa. Sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita mau makin hari makin dikuduskan, makin hari makin suci di hadapan Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari hari ini hari kita makin dikuduskan menjadi serupa dengan Kristus. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini, jangan hidup di dalam dosa, tapi dekatlah dengan Tuhan. Dijauhkan dari perbuatan kecil, dijauhkan dari orang jahat seperti ketemu orang suaminya menjahat, sehingga akhirnya diperkosa di dalam dunia penuh dengan kejahatan. Minta perlindungan Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang dicinta Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.